jangan lupa nanti kalian wajib menandatangani kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama ini. Silakan mulai dari Mbak Syifa, silakan ke depan. Zara. Ya, Mbak Zara silakan ke depan, silakan ditempelkan dulu Mbak Zara. Ya, ke atas Mbak Zara. Ke atas. Ya. Terima kasih. Kita lanjut. Mbak Juda. Tidak. Oh, next. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Silakan Mbak Syifa. Yuk, silakan Mas Najib. Silakan Mas Sobi. Alhamdulillah, kita sudah menempel kesepakatan kelas yang sudah kalian buat, yang akan kita yakini bersama-sama. Nah, ini nanti Ibu akan melihat bila beberapa yang sama nanti akan Ibu ambil. Kita akan menempelkan ini semua menjadi kesepakatan kelas yang kita yakini bersama-sama menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti membersihkan kelas sebelum belajar, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, piket, kemudian ini mengumpulkan tugas tepat waktu sama, membuang sampah pada tempatnya bagus, kemudian berangkat tepat waktu, ini mengumpulkan tugas tepat waktu sama. Nah, ini ada beberapa yang sama. Nanti Ibu akan memilih sehingga kita akan membuat atau kita menemukan keyakinan kelas kita yang akan kita jalankan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati selamat selaku Kepala Sekolah SD Negeri Roboh 1, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Roboh 1, dan yang saya banggakan yang dalam hal ini adalah calon guru penggerak Ibu Ana, guru kelas 6 di SD Negeri Roboh 1. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan dalam suasana yang berbeda, yang dalam hal ini adalah satu kegiatan implementasi dari jalan guru penggerak yang ada di sekolah kita dalam rangka memberikan atau berbagi praktik baik, pengalaman baik yang sudah dilakukan, yang harapannya semoga nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kehadiran Bapak Ibu ini adalah merupakan suatu dukungan yang luar biasa bagi jalan guru penggerak, karena tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu mungkin calon guru penggerak ini tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pasti semuanya dari rangkaian awal hingga akhir dalam pendidikan guru penggerak, orientasinya adalah memajukan pendidikan, terutama yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Bapak Ibu, jadi dalam hal ini saya di sini sebagai rekan sejawat wakil dari teman-teman untuk memandu jalannya acara dan mengingat
memang agenda kita hari ini tidak hanya kegiatan yang akan sampaikan oleh Bu Ana, namun juga beberapa kegiatan, beberapa agenda yang perlu kita agendakan, perlu kita bahas. Maka mungkin setelah ini bisa kita lanjutkan dengan agenda yang lain, termasuk juga dalam pembahasan rapat pendidikan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pula, sekali lagi saya bukan pengajar praktiknya Bu Ana, jadi Bu Ana juga tidak perlu ada rasa riko atau bagaimana, karena di sini saya tidak menilai Bu Ana. Bu Ana juga tidak punya kewajiban untuk menilai saya. Jadi di sini nanti monggo Bu Ana manfaatkan betul, lakukan. Ini bukanlah suatu tugas, bukanlah rangkaian dari sesuatu yang harus dengan kerjakan yang sifatnya adalah kata pasangan, tidak. Jadi betul-betul munculkan rasa ini penting untuk diketahui Bapak Ibu, dan ini penting untuk betul-betul diterapkan di sekolah kita. Karena pada kegiatan ini adalah mengusung tema berbagi pemahaman dan pengalaman baik yang sudah dilakukan calon guru penggerak terkait tentang budaya positif. Dan budaya positif ini nanti yang akan dikupas oleh Bu Ana. Agar apa harapannya Bapak Ibu yang lain pun dapat menerapkan bahasa karena ini merupakan sebuah praktik baik itu. Tentunya Bu Ana juga sudah mengimplementasikan, menerapkan, oh kok berhasil, oh ternyata kok efektif. Nah, jika ini dilakukan pula oleh Bapak Ibu guru yang lain, karena memang mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan paradigma baru. Jadi banyak hal memang setelah kita belajar itu banyak hal yang memang mindset kita perlu dirubah, tindakan kita perlu kita sesuaikan dengan kodrat anak-anak era zaman sekarang. Dan kami mohon untuk tidak membuka kegiatan hari ini, kami mohon untuk Bapak Kepala Sekolah segera memberikan sambutan dan motivasi agar kita semua diberikan semangat untuk bersama-sama memajukan pendidikan, utamanya di masa kita. Baik, selanjutnya sebelum sambutan itu kita buka dulu dengan berdoa agar acara dapat berjalan dengan baik. Mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama untuk memulai acara pada pagi ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kepada Pak Selamat selaku Presiden Jenderal Roh 51 waktu dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur yang kepada guru penggerak yang berbahagia dan berbahagia. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan di ruang kelas oleh Bapak Sejahtera atau bersama tahun untuk mengikuti insinuasi dan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nanti dijelaskan secara detail oleh guru kita, yaitu Ibu Ana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti kita semua dapat memahami dan bisa mengubah mindset kita untuk menjadi dimensi baru atau perilaku baru di SD kita ini. Mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin berhubung memang suasana kita, suasana zaman juga berpengaruh atau katakanlah peradaban sekarang juga berpengaruh, maka mari apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ana nanti kita
betul-betul kita cermati, kita perhatikan, dan nanti bisa kita terapkan di lingkungan SD 21 ini supaya lingkungan kita nanti atau anak-anak yang ada di sekolah kita akan merasa lebih senang, lebih nyaman, dan lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di SD kita. Mungkin harapan kami itu saja Bapak Ibu, ya, dan mohon seperti tadi kita akan melihat sebenarnya hari ini kita juga akan mengeksplor apa pendidikan kita. Namun kalau tadi ada beberapa hal yang harus perlu pencermatan lagi, akhirnya ada beberapa Bapak Ibu guru yang akan ada kegiatan di jam 10, sehingga kita juga nanti sebuah datang ya Bu monggo, kita juga kondisi siswa kita kan juga begitu, jadi seperti apa nanti kita baiknya monggo ini kalau kita kesepahaman dari Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya monggo Bu Ana, kami berikan support sepenuh. Mudah-mudahan apa yang menjadi program pendidikan dapat terus berjalan lancar, bisa menjalankan apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dan terima kasih kepada Ibu Indah selaku moderator. Saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, saya Eka Wulandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Rawaboni 01. Konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari awal, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dimensi dari profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering terdapat konsepsi teori kontrol. Kita akan mencoba melihat miskonsepsi teori kontrol yang mungkin kadang sering kita lakukan. Yaitu yang pertama seperti seorang ilusi guru yang mengontrol murid sesuai dengan keinginan gurunya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter murid. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa anak atau siswa kita. Kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia yang
kebutuhan kita itu adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal dengan sama. Kita harus berubah bahwa setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang dengan agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak harus selalu dipahami, tapi kita mulai memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap anak berperilaku buruk, kita pasti dengan dispersasi kontrol tadi kita melihat bahwa perilaku buruk tersebut adalah sebuah kesalahan. Sekarang kita harus berubah. Kenapa anak berperilaku buruk? Kita harus mencari tahu bahwa semua perilaku tersebut pasti mempunyai tujuan. Kemudian selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kita harus berubah bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kita harus berubah bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita harus menghargai, kita harus memberi peluang orang lain untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat kita membujuk dan kemudian gagal, kita akan memaksa. Hal tersebut harus kita ubah bahwa dengan kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang selanjutnya adalah model berpikir kita menang atau kalah pada saat perlombaan. Itu harus kita ubah bahwa kita harus bisa, kita harus menang dan kita harus menang. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kita akan mulai dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa terdapat 6 elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Kemudian IDO Primary Years Program atau PYP kita singkat. Itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Dan nilai universal yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Elemen dari life skill yang artinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi
dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang terdiri dari rasa diterima atau dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian-bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah kekuasaan, yang terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan, yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, yang terdiri dari bermain, humor, antusiasme, serta tertawa. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 2, yaitu motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Motivasi ekstrinsik sendiri ada 2, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan akan hukuman, sedangkan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri sendiri, yaitu untuk menjadi orang lain itu mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita akan mencoba melihat perbedaan dari hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Apabila seorang anak melakukan indisipliner, maka murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Karena yang mereka tahu adalah saya akan dihukum. Kemudian itu hanya bersifat satu arah dari guru ke murid, dan hukuman bisa berupa hukuman psikis maupun hukuman fisik. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang terencana atau telah disepakati dan sesuai dengan aturan. Tapi dengan konsekuensi ini, murid tetap dibuat merasa tidak akan nyaman karena sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi inilah yang nanti akan kita pelajari Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk dapat mencari solusinya sendiri atas segala kesalahan yang telah dilakukannya. Misalnya, murid melakukan indisipliner, maka seorang murid akan berusaha memperbaiki kesalahannya, kemudian murid akan mempertanggungjawabkannya. Kita sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Yang pertama adalah seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah pemantau. Dan yang keempat sebagai teman. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Mari Bapak Ibu kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Selama kita menjadi guru, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan kepada murid? Apabila kita sering melakukan posisi kontrol yang pertama sampai keempat, maka kita harus mulai belajar untuk berubah agar kita menjadi posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Karena sebagai posisi kontrol pertama, sebagai penghukum, itu akan menimbulkan rasa psikis yang tidak akan dilupakan oleh anak, bahkan selanjutnya dia akan teringat dia pernah dihukum gurunya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah rasa bersalah. Dia akan selalu merasa minder bahwa dia akan selalu merasa bersalah dan ketakutan apabila melakukan indisipliner atau suatu kesalahan yang sama. Sedangkan pemantau, anak akan merasa tidak nyaman
khawatir, tetapi posisi kontrol sebagai teman kurang tepat karena suatu saat anak tersebut juga akan mengulangi kesalahan yang sama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya memberikan contoh yaitu sebuah kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hal ini sering terjadi pada siswa kita pada hari Senin atau pada saat tanggal 17 dan sebagainya. Pada saat upacara kita sering mendapati bahwa murid kita sering tidak memakai atribut lengkap. Apabila posisi kontrol kita ini sebagai seorang penghukum, maka kita akan melakukan, kamu tidak memakai atribut lengkap seperti topi atau dasi, kamu keliling lapangan 5 kali, kamu push-up 10 kali, kamu hormat pada bendera 1 jam. Itu adalah sebuah posisi kontrol sebagai penghukum yang harus kita tinggalkan dan tidak boleh kita lakukan lagi. Kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan membuat anak merasa bersalah dan minder dengan kata-kata yang mungkin seperti ini. Harus berapa kali ibu memberitahu kamu, atau harus berapa kali ibu memperingatkan kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, anak akan merasa minder, anak akan merasa bersalah, dan hal itu akan menjadikan psikis bagi anak. Kemudian contoh posisi kontrol yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kita memantau anak dengan kata-kata misalnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, sekarang langsung ke koperasi, ke tempat grogi misalnya, langsung beli atribut lengkap. Itu kita sebagai pemantau. Ya, kalau anak pas membawa uang saku di koperasi, kalau pas tidak, anak akan merasa bersalah. Kemudian selanjutnya kita memposisikan diri sebagai seorang teman kepada anak dengan kata-kata misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu guru ya, ini sudah berapa kali kamu melakukannya, tolong ya kali ini kamu maafkan, kamu saya maafkan, tapi lain kali jangan diulang lagi. Nah, sebetulnya posisi kontrol ini sudah bagus, tetapi anak tidak menemukan solusi dan kurang mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri, yaitu sebagai manajer. Dengan kata-kata misalnya saya si A, apakah kamu tahu kesalahan di mana? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, jika kamu sudah tahu kesalahanmu di mana, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dengan kata-kata seperti itu, anak akan belajar untuk bertanggung jawab. Yang pertama adalah bertanggung jawab pada dirinya sendiri dengan dia mengetahui kesalahannya. Yang kedua adalah bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga, hal tersebut akan membekas kepada anak sehingga dia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Sehingga Bapak Ibu Guru, marilah kita mulai belajar dengan menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Kemudian mari kita lihat posisi kontrol di manakah kita. Misalnya pada saat kita mengajar dan mendapati anak yang disipliner, mungkin kita pernah mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Atau kita pernah mengatakan, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Atau mungkin kita pernah mengatakan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Atau mungkin pernah juga kita mengatakan, ayolah lakukan, dikerjakan demi Bapak Ibu Guru. Atau mungkin juga pernah kita mengatakan, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, maka kerjakan sekarang juga. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita mulai belajar untuk menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer dengan bisa menerapkan kepada murid-murid kita bahwa ini adalah sebuah paradigma baru. Kita harus berubah. Dengan kita perlu berubah, maka sekolah kita pun juga akan menjadikan lebih maju. Murid-murid kita pun juga lebih mempunyai karakter dan mempunyai kemandirian yang lebih baik lagi.
sekarang harus diubah dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, kemudian bisa dibuat dalam pernyataan yang positif, kemudian kata-katanya tidak terlalu panjang, bisa sedikit dan mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, serta dapat melibatkan semua warga di sekolah. Di sini saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas, karena saya sudah menulis dengan peraturan yang menurut dia sesuai dengan peraturan kelas, kemudian akan langsung dibuat dengan nilai kebajikan dan akan terjadilah yang namanya keyakinan kelas. Dilanjutkan dengan yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Saya ubah dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari menstabilkan identitas kita bisa mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, anak-anak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Dengan awal yang seperti itu anak sudah mulai tenang dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan kita memberikan pernyataan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Ada kacanya yang lebih efektif. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bisa mengatakan bahwa keyakinan apa yang kita sepakati, kemudian bayangan tentang kelas yang ideal menurut kamu itu yang seperti apa. Dengan hal-hal seperti itu akan melibatkan anak suatu tanggung jawab dari dirinya sendiri, sehingga terbentuk motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maka kita bisa mengatakan bahwa anak-anak berbuat salah itu adalah wajar. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga bisa mengatakan bapak ibu guru juga pernah melakukan hal yang sama. Kemudian bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi di sini bapak ibu guru akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu anak-anak. Nah, kata-kata seperti ini akan lebih mendalam kepada anak bapak ibu guru. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Kita bisa mengatakan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kemudian selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal anak berebut pensil dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bisa mengatakan bahwa kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti yang kita ketahui, oh si anak meminjam buku, si anak meminjam pensil dan sebagainya. Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, adalah motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Setelah itu, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan kita menanyakan hal seperti itu, kita akan menghargai murid, menimbulkan rasa tanggung jawab kepada murid untuk dapat memperbaiki kesalahannya.
Di sini saya memberikan sebuah video, yaitu saya menerapkan contoh segitiga restitusi kepada anak yang melakukan indisipliner. Ini bisa di-play. Segitiga. Mohon maaf nih suaranya ada gangguan sedikit. Di sini saya melakukan segitiga restitusi dengan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Di sini saya menanyakan dari awal, yaitu murid saya, yaitu Dian, yang melakukan indisipliner karena Dian beberapa kali terlambat masuk ke dalam kelas. Kemudian saya panggil secara pribadi, saya bertanya dari hati ke hati, dan saya melakukan dengan segitiga restitusi. Dan hasilnya dia mau memperbaiki kesalahannya dengan cara dia sendiri. Dia berusaha bertanggung jawab dengan kesalahannya, dan dia berjanji tidak mengulangi hal-hal tersebut. Begitulah Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi yang kedua, yaitu dengan murid saya yang melakukan indisipliner, yaitu sering tidak mengumpulkan tugas atau dia sering terlambat dalam mengumpulkan tugas. Ternyata setelah dilakukan dengan segitiga restitusi, dia bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri dengan cara dia sendiri, dengan kemudian dia berjanji dan dia mulai melakukannya mulai hari itu juga. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai pada penutup, yaitu dalam penerapan disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya seorang guru ini sebagai seorang among atau seorang manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif modul 1.4. Untuk sesi yang kedua, kami akan membuka pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu guru akan masih ada yang kurang jelas dan bertanya, maka kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Monggo Bapak Ibu untuk bisa lebih mengenalkan lagi apa yang disampaikan Bu Ana, untuk memberikan beberapa pertanyaan atau barangkali masukan juga boleh, umpan balik intinya agar nanti dapat ditanggapi oleh narasumber kita. Kepada Bu Dati, monggo kami persilakan. Terima kasih dari Artis. Terima kasih sudah diberi kesempatan dari Ibu Juliana. Dari saya, dari semua keterangan tentang budaya positif, bagi saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih, tambah pengalaman, dan
Saya kira menurut saya pribadi sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yati yang telah memberikan umpan baliknya. Ya. Kepada Bapak Ibu yang lain masih kami persilahkan kepada Bapak Fuad, monggo. Terima kasih kepada Bu Ana yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang ingin saya tanyakan bagaimanakah kita mengatasi siswa yang sudah kita lakukan segitiga restitusi tadi, tetapi siswa masih ada kendala dia mengulanginya lagi. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Sementara guru sudah berusaha dengan sebaik-baiknya melakukan melakukan pembimbingan secara restitusi tadi. Mohon. Terima kasih Bapak Fuad. Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mohon di slide ke segitiga restitusi. Saat kita mendapati seorang anak yang melakukan indisipliner dan kita telah melakukan segitiga restitusi, yaitu dengan kita sudah menerapkan segitiga restitusi yang dengan cara menstabilkan identitas, dengan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau mungkin anak tersebut melakukan indisipliner kembali, gitu ya Bapak. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan restitusi kembali. Nah, kita akan menstabilkan identitas kembali, kita akan memvalidasi tindakan si anak yang salah itu kembali. Dan yang ketiga adalah kita akan menanyakan keyakinan yang telah dia buat sendiri, kenapa dia langgar kembali. Dan dengan kita melakukan restitusi kembali, diharapkan si anak akan lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan diharapkan si anak tidak mengulangi indisipliner yang telah dia lakukan. Demikian Bapak? Iya. Okay. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Sudah